Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan NIM B05250061. Kali ini aku mau jelasin tentang semantik. Jadi semantik itu ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Secara sederhana, semantik membahas tentang apa arti dari kata, kalimat, atau ucapan yang kita pakai sehari-hari. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema, yang artinya tanda atau lambang. Dalam bahasa Arab, semantik disebut ilmu ad-dalalah. Ilmu ad-dalalah yaitu ilmu yang membahas hubungan antar kata dengan maknanya. Nah, makna dalam bahasa itu ada beberapa macam. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal itu makna sebenarnya dari kata. Contohnya ya, kata tangan artinya anggota tubuh kita. Yang kedua, makna relasional. Makna relasional yaitu makna yang muncul karena hubungan antar kata. Misalnya ya, panas lawannya apa? Dingin. Ada lagi, tinggi lawannya rendah. Itu disebut antonim, yaitu kata yang maknanya berlawanan. Antonim juga ada beberapa jenis, seperti antonim mutlak, hierarki, dan sebagainya. Selain itu ada juga medan makna. Medan makna yaitu kumpulan kata yang punya hubungan makna dalam satu bidang. Contohnya dalam bidang perasaan ya, ada kata senang, marah, sedih, dan bahagia. Jadi singkatnya, semantik membantu kita paham arti kata dan bagaimana bahasa bisa menyampaikan makna dengan tepat. Perkenalkan, saya Tiara Aprilita dengan NIM B05250074 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya Hakim. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang kedua, semantik struktural. Yang ketiga, semantik kontekstual. Yang keempat, perubahan makna. Dan yang terakhir adalah kekaburan makna. Semantik struktural. Semantik struktural adalah kajian makna yang muncul karena struktur ataupun bentuk gramatikal dalam bahasa. Bukan hanya pada bentuk dasar, melainkan makna yang timbul dari bentuk imbuhan dan susunan bahasanya. Macamnya yang pertama adalah morfologi, yakni bentuk kata yang berfokus pada penggabungan morfem yang dapat mengubah makna dan fungsi gramatikanya. Contohnya pada kata alima artinya mengetahui, sedangkan kata alama artinya mengajarkan, dan kata ta'allama artinya belajar. Yang kedua ada macam sintaksis, yakni susunan kalimat, yakni susunan frasa kalimat yang mempengaruhi maknanya. Contohnya pada kata iyaka uhibbu fi qalbi, yang artinya engkau yang aku cintai dalam hatiku, dengan kalimat uhibbuka fi qalbi, yang artinya aku mencintaimu dengan hatiku, memiliki perbedaan makna emosional dan penekanan pada kalimatnya. Yang
Yang selanjutnya adalah semantik kontekstual. Semantik kontekstual membahas makna kata ataupun kalimat berdasarkan pada konteks, situasi, tempat, waktu, dan budaya di sekitarnya. Nah, semantik kontekstual ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah lughawi ataupun bahasa. Nah, yang kedua berdasarkan psikologi. Nah, yang ketiga berdasarkan pada budaya. Jadi makna ini dianalisis dari nilai-nilai adat, budaya. Yang selanjutnya adalah perubahan makna. Perubahan makna merupakan fenomena di mana sebuah kata artinya berganti dari waktu ke waktu. Nah, ada 5 jenis perubahan makna. Yang pertama adalah penyempitan. Contohnya pada kata masjid. Masjid pada zaman dahulu diartikan sebagai tempat sujud, sedangkan pada zaman sekarang masjid diartikan sebagai tempat ibadah umat Islam. Yang kedua adalah peluasan atau meluas, seperti kata kitabah. Kata kitabah dahulu berarti sesuatu yang ditulis, namun sekarang meluas menjadi buku, dokumen digital, kitab suci, semua itu dimaknai dengan kitabah. Yang ketiga ada penghalusan, seperti kata cacat itu diperhalus dengan menggunakan kata berkebutuhan khusus. Lalu yang keempat ada pengkasaran, seperti pada kata babi secara harfiah merupakan hewan, namun kata ini berubah maknanya menjadi sebuah cacian atau makian. Nah, yang terakhir adalah perubahan total. Perubahan total ini contohnya pada kata sayaroh. Sayaroh ini berarti rombongan, tapi sekarang dimaknai sebagai mobil. Nah, yang terakhir adalah kekaburan makna. Kekaburan makna dalam kajian semantik merupakan fenomena kalimat dapat diartikan lebih dari satu makna yang disebabkan oleh susunan gramatikalnya sehingga menyebabkan kerancuan penafsiran. Nah, materi yang selanjutnya adalah pragmatik. Pragmatik adalah studi mengenai makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Dalam pragmatik ada 4 aspek kajian. Yang pertama adalah situasi, yang kedua hubungan antara penutur dan pendengar, yang ketiga tempat dan waktu, dan yang terakhir adalah informasi bersama yang dipahami oleh penutur dan pendengar. Perkenalkan, nama saya Mahda Mutakin Faza dengan NIM B0525048. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama pragmatik, yaitu deiksis, peranggapan, implikator, dan tindak tutur. Yang pertama ada deiksis atau disebut juga dengan al-isyarah, yaitu kata atau ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks pembicaraan. Contohnya adalah ana thalibatun. Yang kedua adalah peranggapan atau al-iftiradu al-musabbik, yaitu makna atau informasi yang diasumsikan benar oleh penutur atau diterima oleh pendengar sebelum suatu kalimat diucapkan. Contohnya adalah peranggapan perbandingan, yaitu Fatimatu azka min Khadijah. Peranggapannya adalah Khadijah juga cerdas tapi kurang dari Fatimah. Kemudian ada implikator atau ad-dhamaniyah, adalah makna tersirat dalam tuturan, yaitu pesan yang telah diucapkan secara langsung tetapi dapat dipahami dari konteks pembicaraan. Contohnya, Zainab al-qahwatu murrah, Salma aturidina sukkaron. Makna tersembunyinya adalah Zainab meminta gula, bukan sekedar mengeluh karena kopinya pahit. Kemudian tindak tutur atau af'alul kalam adalah perbuatan yang dilakukan melalui ucapan atau tuturan. Dengan kata lain, ketika seseorang berbicara, ia sebenarnya sedang melakukan suatu tindakan melalui kata-katanya. Menurut Austin dan Scarlett, tindak tutur itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lokusi. Lokusi adalah tindak tutur secara literal. Kemudian ilokusi, yaitu maksud atau fungsi dari ucapan tersebut. Kemudian perlokusi, dampak atau efek yang ditimbulkan oleh tuturan pada pendengar. Peran pragmatik, yaitu memahami makna tersembunyi, kemudian menghindari kesalahpahaman, kemudian berguna dalam penerjemahan dan pengajaran bahasa. Sekian dari kami, Kurang lebihnya kami mohon maaf